Geger langkah Pratiwi Novianti di tengah kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus Salim yang tak kunjung terurai. Malah hari ini menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK. Langkah itu diambil Novi pasca perdamaian Farhad Abbas mewakili Agus Salim versus Denny Sumargo yang juga mewakili Novi atas inisiasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan pengusaha Yusuf Hamka baru-baru ini. Lalu menyeruak aksi saling lapor polisi, Novi di satu sisi yang membuat laporan polisi atas Agus Salim dan Alvin Lim, dan di sisi lain yang kemudian keduanya membuat laporan polisi balasan atas Novi. Lantas, apa alasan pihak Novi menyambangi LPSK di tengah kisruh panas donasi tersebut? Benarkah Novi merasa dirinya terancam? Terkait mundurnya Denny Sumargo di tengah kisruh donasi, seperti apa pula tanggapan Novi terkait langkah Denny Sumargo tersebut? Di sisi lain, sepanas apa pula perseteruan dua advokat kondang, Alvin Lim dan Hotman Paris Hutapea, yang saling ejek dan mengaku lebih kaya dibanding lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi Agus Salim 1,5 miliar rupiah tahap 2 masih terus bergulir. Agus dan Alvin Lim yang kini berusaha membereskan urusan pidana di tengah kisru donasi mendapat respon panas pula dari Novi. Di tengah panasnya aksi saling lapor polisi, yang terkini adalah pihak Novi tiba-tiba membuat langkah mengejutkan dengan mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK. Lalu apa alasan pihak Novi mengadu ke LPSK terkait kisruh donasi Agus yang tak kunjung selesai ini? Datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teh Novi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teh Novi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, pada hari ini kami berada di sini. Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Langkah mengejutkan pihak Novi menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK terkait kisru donasi tahap 2 dengan Agus Salim dan Alvin Lim. Lantas benarkah langkah itu ditempuh Novi karena dirinya merasa terancam sehingga mengadukan masalahnya terkait kisru donasi Agus ini ke LPSK? Kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak teteh ya gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK gitu. Memang ada asumsi berupa mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa, itu ada kita sampai ke dalam. Contoh spesifik. Memang khusus untuk kasus ini teteh tidak boleh muncul di publik gitu ya. Karena memang sudah sebagai korban, jadi tidak boleh muncul di publik gitu. Makanya kemudian pada hari ini teteh mohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun. Tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda, maka kita ikutin saja prosesnya. Mbak yang Teh Novi terima Mbak? Gimana? Tadi udah. Ini nanti kita, kalau itu kan nanti hasil dari LPSK-nya ya gitu. Kita hanya memasukkan asumsi dari sini kita aja. Apakah diterima atau tidak sama LPSK nanti kan kita sama-sama tahu. Nah ini. Sebelumnya, Denny Sumargo sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari kisru donasi Agus Salim versus Novi. Pasalnya, kisru donasi ini kembali memanas setelah sempat mereda berkat adanya kesepakatan berdamai antara Farhad Abbas yang mewakili Agus Salim
dengan Denny Sumargo yang juga mewakili Novi saat diinisiasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan pengusaha Yusuf Hamka belum lama ini. Namun, sebelum jadwal pertemuan kembali antara berbagai pihak, termasuk Agus dan Novi untuk bertemu, membahas donasi yang kini ada di rekening yayasan milik Novi, justru kisru donasi semakin bertambah rumit karena ada aksi saling lapor polisi lagi antara pihak Agus dan Alvin Lim versus Novi. Melihat hal ini, Denny Sumargo menyayangkannya karena pada akhirnya Agus tidak fokus lagi dengan pengobatan matanya. Karena itu, Denny Sumargo pun mengumumkan pengunduran dirinya. Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus, kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Dan juga saya juga tidak menghilangkan dukungan saya untuk Agus, supaya dia juga jangan dihujat lagi. Kemudian dia lebih fokus pada pengobatan dia dan kebutuhan dia yang lain. Jangan terus-terusan berurusan dengan masalah hukum. Saya melihat itu urusan pribadi mereka ya. Karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Bukan hanya gue yang menyayangkan ya, kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah. Harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Tapi ada mungkin dari Teteh Diri kecewa atau seperti apa atau kaget kan perihal Denny Sumargo? Ya kita kan satu frekuensi aja lah gitu kan. Memang arahnya ini kan kalau yang tentang TPKS ini kan individu ya, individu dengan oknum advokat gitu. Jadi nggak ada urusannya sama itu sesuai dengan yang udah berlaku aja. Permasalahan yayasan dengan Agus itu kita menunggu Kemensos. Nah ini permasalahan pribadi Teknopi dengan AL ya, yang kemudian menghina Teknopi secara lantang di media sosial. Emma Waroka yang juga sempat terlibat aktif dalam kisru donasi Agus 1,5 miliar rupiah mengungkapkan bahwa dirinya setuju dengan keputusan Denny Sumargo untuk memilih mundur dari kisruh donasi. Menurut Emma Waroka, Densu kini memang tidak memiliki tanggung jawab apapun terkait kisruh donasi tersebut. Lebih dari itu, di mata Emma Waroka, aksi tersebut merupakan aksi saling pingpong, urusan uang donasi dan juga aksi cari panggung. Menurut Emma, Denny Sumargo juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kasus ini. Jadi, menurut Emma Waroka, tidak ada istilah cuci tangan dari pihak Denny Sumargo. Setuju banget deh, Densu nggak mau ngebahas lagi soal si Agus. Sebenarnya sama aku juga mulai move on ke topik-topik yang lainnya, yang banyak berita-berita viral yang baru dan masih bisa kita pantau gitu ya sama-sama. Karena udah berlarut-larut kasusnya, terus juga udah kelihatan banget ada pesan-pesan sponsor juga yang mana itu membuat kita semua masyarakat juga nggak terlalu antusias lagi gitu loh untuk mengikuti, karena udah tahu banget pokok persoalannya, solusinya, dan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi berkepanjangan, jadi bener banget Densu nggak usah lagi kita bahas masalah si Agus. Kan udah berproses dari tim kuasanya donatur. Jadi kan diserahkan kembali kepada para donatur ya kan. Jadi aku rasa sih itu udah yang paling terbaik. Karena kalau melihat dari yayasan dan juga pihak Agus sendiri, itu cuma pingpongan aja, pingpong gitu loh. Ya kan, karena udah masuk ke ranah personal, sehingga ada LP-LP di luar dari kasus donasi. Kalau donasi aku rasa tunggu aja nanti bagaimana prosesnya laporannya donatur sih.
nggak cuci tangan, dia sesuai dengan proses yang sudah terjadi. Ya apa yang dia lakukan sudah yang terbaik loh. Ya itu yang aku bilang pingpongan tadi. Pingpongan tuh seperti itu loh. Jadi ada mencuat mungkin narasi-narasi yang nggak enak sehingga dilaporkanlah oleh, jelas dia Novi akan membela nama baiknya dan menjaga nama baiknya ya kan, sehingga dilaporkan karena jelas sekali frontal sekali serangannya dari kuasa hukumnya Agus, dan mungkin itu satu strateginya dari pihak mereka juga untuk Agus laporkan lagi. Ya itulah namanya pingpongan menurut aku. Tinggal kita lihat aja laporan siapa yang jalan, laporan siapa yang memenuhi unsur. That's it, nggak bisa ngomong apa-apa. Jensu kenapa akhirnya juga udah males gitu kan? Sebab ini kayak pingpong aja gitu, nggak mau diselesaikan baik-baik, ulang lagi. Buang-buang waktu, nggak pada tempatnya, nggak tepat sasaran juga. Jadi ya kita yang masyarakat melihatnya seperti nggak mau keluar dari panggung, masih manggung terus. Mengejutkan langkah pihak Novi yang mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK kemarin terkait kisruh donasi dengan Agus, diduga karena merasa terancam. Lantas, seperti apa pula memanasnya perseteruan dua advokat kondang, Alvin Lim dan Hotman Paris Hutapea? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Perseteruan dua advokat kondang, Hotman Paris Hutapea dan Alvin Lim kian memanas. Bermula dari himbauan Hotman Paris kepada Pratiwi Novianti agar membuat laporan polisi atas Alvin Lim terkait ucapannya yang dinilai vulgar, sampai keduanya saling mengejek dan mengaku lebih hebat dan lebih kaya dari yang lain. Hal itu sampai berujung pada pernyataan Hotman Paris yang meminta dan menantang Alvin Lim untuk membuktikan memiliki uang 500 miliar rupiah di rekeningnya dengan menunjukkan kartu deposito. Tantangan tersebut ditanggapi enteng oleh Alvin Lim sebagai bukti bahwa dirinya lebih kaya dari Hotman Paris. Apalagi menurut Alvin Lim, Hotman Paris tidak paham bahwa kalau buka-bukaan aset keuangan sama saja melanggar hukum, karena sudah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Keuangan. Halo Alvin Lim. Kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, punya uang di Amerika, punya uang di Singapura, ngaku-ngaku punya mobil cuma seharga 3 miliar, ngaku-ngaku punya rumah cuma seharga 30 miliar. Alvin Lim, daripada banyak kamu, ayo, mari kita tunjukkan dulu uang tunai yang kau punya di tabungan kamu. Kau bisa nggak menunjukkan dalam 1 menit bahwa kau punya tabungan 500 miliar lebih? Ya, Hotman bisa menunjukkan itu, bahwa Hotman punya tabungan lebih dari 500 miliar uang tunai dalam hitungan 1 menit. Saya yakin kau tidak punya, walaupun ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, tidak akan investasi di Indonesia, Halo, Koko, jangan begitulah. Masa bilang nggak akan investasi di Indonesia, ya? Oke. Tapi untuk membuktikan bahwa omongan kami itu tidak benar, ayo saya kasih kesempatan di hadapan para wartawan. Mari kita bertarung dalam hitungan jumlah uang kekayaan. Dalam 1 menit saya bisa buktikan saya punya uang tunai di bank lebih dari 500 miliar, bahkan jauh lebih. Kau bisa nggak?
Kau nggak akan bisa nandingin gue, udah terlalu jauh lah, sudah terlalu jauh karirku menyala. Semua perkara besar, pidana, korupsi, banking, finance, kepailitan, hampir semua naga-naga itu, nih pengantarannya nih, oke? Jangan banyak ketemuan kamu. Ayo, enak aja lo. Menanggapi tantangan dari Hotman Paris ya untuk menunjukkan uang di deposito, Hotman Paris hanya orang miskin yang taruh uang di deposit ya. Mohon maaf ya. Aset saya kebanyakan ada di properti, kedua ada di saham, ada di options, dan yang terakhir ada di perusahaan-perusahaan saya. Saya punya bisnis ya. Jadi saya tidak menaruh uang di deposit, teman-teman ya. Buat apa? Bunganya kecil di situ ya. Yang ada setiap tahun selalu kehilangan value. Makanya saya bilang, produk deposit itu hanyalah produk untuk orang miskin. Alvin Lim pun tetap beranggapan kalau dirinya lebih kaya dari Hotman Paris dengan mengungkap sejumlah alasannya. Sementara itu, Hotman Paris sebelumnya juga mengatakan kalau dirinya jauh lebih kaya dari Alvin Lim, bahkan ia menertawakan pengakuan Alvin Lim soal punya rumah senilai 30 miliar rupiah. Kalau dia merasa diri kaya dan dia lebih kaya dari saya, ya udah. Saya merasa diri saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Satu hal aja, Mbak, ya. Dia itu katanya kaya, tapi berapa banyak dia memberikan untuk orang miskin? Ya berarti kan dia untuk diri dia sendiri aja nggak cukup. Terus gimana? Sedangkan saya, Anda lihat di medsos saya, ya hampir tiap minggu, hampir tiap bulan saya selalu memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan, kasih nomor rekening, saya transfer uang di situ. Nanti dari Indosuria kalau saya dapat 150 miliar, 100 miliar akan saya berikan ke masyarakat. Saya udah bikin surat komitmen di situ. Ya, jadi saya merasa saya kaya. Kenapa? Karena saya udah nggak butuh duit lagi. Itulah di saat orang tuh merasa kaya. Tapi kalau orang masih butuh mengumpulkan untuk dirinya sendiri, dia belum kaya. Kalau dia masih kerja keras pagi siang malam jualan parfum, dia belum kaya. Nggak mungkin saya sekaya ini, duitnya dari mana? Nggak mungkin saya karena terlalu sukses. Intinya kau itu Alvin nggak ada apa-apanya dibanding aku. Udahlah, jangan, nggak ada orang mengatakan saya itu hebat. Udahlah, semua orang mentertawakan kamu. Anda membangga-banggakan punya rumah 30 M. Saya ketawa Alvin, saya itu udah ngejar 20 triliun. Semua orang ketawa, ya. Saham saya di mana-mana. Aduh, gimana sih? Villa saya di mana-mana di Bali itu satu villa ada yang sampai 30 M malah. Di garasi saya itu puluhan mobil-mobil mewah, puluhan M, ya. Jadi ketawa saya melihatnya itu. Artinya Alvin, kamu itu udah terlalu jauh di bawah saya. Udahlah, kembangkan dulu karirmu lah, biar kau bisa seperti abangmu ini. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.